sini kami akan membahas mengenai ilmu fikih yang berjudul sumber-sumber ilmu fikih yang terjadi perbedaan di antara ulama. Istihsan. Secara etimologi, istihsan diartikan menganggap sesuatu sebagai kebaikan, sedangkan secara istilah, istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari kias jadi pada kias kafi atau dari hukum kuli umum pada hukum pengecualian dengan menggunakan dalil yang menguatkan perpindahan ini. Dalam hal kehujjahan istihsan, para ulama juga berbeda pendapat. Misalnya, Abu Hanifah menurut Abu Zahroh banyak sekali menggunakan istihsan. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab ushul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya istihsan. Bahkan dalam beberapa kitab fikihnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut istihsan. Senada dengan Hanafiyah, ulama Malikiyah juga mengakui istihsan. Sebagai misal, seorang tokoh ulama, Asy-Syatibi menyatakan bahwa sungguhnya istihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Al-Jalal Al-Mahalli dalam kitab Syarh Al-Jam Al-Jawami mengatakan bahwa istihsan itu diakui oleh Abu Hanifah, namun ulama yang lain mengingkarinya, termasuk di dalamnya golongan Hanabilah. Hanya ulama Syafi'iyah yang secara masyhur tidak mengakui adanya istihsan dan mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakannya dalam istinbat hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Istishab secara harfiah adalah mengakui adanya hubungan perkawinan, sedangkan secara istilah istishab adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah, artinya pangkal sesuatu itu adalah kebolehan. Tentang kehujatan istishab, bahwa istishab adalah akhir dalil syara' yang dijadikan tempat kembali bagi para mujtahid untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapinya. Para ulama berkata, sungguhnya istishab adalah akhir tempat beredarnya fatwa, yaitu mengetahui sesuatu menurut hukum yang telah ditetapkan baginya selama tidak terdapat dalil yang mengubahnya. Ini adalah teori dalam pengambilan dalil yang telah menjadi kebiasaan dan tradisi manusia dalam mengelola berbagai ketetapan untuk mereka. Al-Mashalah Al-Mursalah. Secara etimologi, kata al-maslahah adalah seperti lafaz al-manfaat, bagi, baik, artinya ataupun wazannya timbangan kata, yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat as-shalah. Sementara secara istilah, maslahah mursalah adalah maslahah yang bersesuaian dengan tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat legitimasi atau membatalkan maslahah tersebut. Menurut Abu Zahroh, jika ditopang oleh dalil yang khusus, maka termasuk kategori qiyas dalam arti umum. Dan jika terdapat sumber dalil khusus yang membatalkan, maka maslahah tersebut juga menjadi batal. Dan ada ulama yang pro dan ada ulama yang menentangnya. Ulama yang pro misalnya Imam Malik dan Malikiyah, sementara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menolak menggunakan maslahah sebagai dalil syar'i. Dzari'ah itu dibagi menjadi dua, yaitu sad az-dzari'ah yang dilarang dan fat az-dzari'ah yang dianjurkan. Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan sad az-dzari'ah adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun, maka akan transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan ulama Malikiyah dan Hanabilah,
Yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah. Tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling menunjukkan niatnya dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syarok, maka akadnya sah. Namun apabila niatnya bertentangan dengan syarok, maka perbuatannya dianggap fasih atau rusak, namun tidak ada efek hukumnya. Baiklah, saya Wafiatul Hidayah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Irfan, yaitu urf. Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, urf ini sering disebut sebagai adat. Urf secara istilah adalah ma ta'arafahun nasu basaru alaihi min qaulin aw fi'lin aw tarkin, yaitu sesuatu yang dikenal oleh manusia dan manusia biasa melakukan hal tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Di antara para ulama ada yang berkata, adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Begitu juga urf menurut syara mendapat pengakuan hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan urf mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika sudah berada di Mesir mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad. Hal ini karena perbedaan urf, maka tak heran kalau beliau mempunyai dua mazhab, mazhab qadim dan mazhab jadid. Begitu pula dalam fikih Hanafiyah, banyak hukum-hukum yang berdasarkan atas urf. Di antaranya apabila berselisih antara dua orang terdakwa dan tidak terdapat saksi bagi salah satunya, maka pendapat yang dibenarkan adalah pendapat orang yang disaksikan urf. Selanjutnya yaitu syarat sebelum kita atau syar'u man qablana. Jika Al-Quran atau Al-Sunnah yang sahih mengisahkan suatu hukum yang telah disyariatkan pada umat yang dahulu melalui para rasul, kemudian nas tersebut diwajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak diragukan lagi bahwa syariat tersebut ditujukan juga kepada kita. Jumhur ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum tersebut disyariatkan juga pada kita dan kita berkewajiban mengikuti dan menerapkannya selama hukum tersebut telah diceritakan kepada kita serta tidak terdapat hukum yang menasakhnya. Alasannya, mereka menganggap bahwa hal itu termasuk di antara hukum-hukum Tuhan yang telah disyariatkan melalui para rasulnya dan diceritakan kepada kita. Maka orang-orang mukallaf wajib mengikutinya. Lebih jauh, ulama Hanafiyah mengambil dalil bahwa yang dinamakan pembunuhan itu adalah umum dan tidak memandang apakah yang dibunuh itu muslim atau kafir dhimmi, laki-laki ataupun perempuan, berdasarkan kemutlakan firman Allah. Yang terakhir yaitu mazhab sahabi. Mazhab sahabi adalah pendapat sahabat berkaitan dengan hukum sesuatu. Menurut sebagian ulama, pendapat para sahabat dianggap sebagai hujjah bagi umat Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak bisa dijangkau akal.
karena pendapat mereka bersumber langsung dari Rasulullah SAW, seperti ucapan Aisyah, tidaklah berdiam kandungan itu dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun, menurut kadar ukuran yang dapat mengubah bayangan alat tenun. Menurut Abu Hanifah, perselisihan antara 2 orang sahabat mengenai hukum suatu kejadian sehingga terdapat 2 pendapat. Bisa dikatakan ijma di antara keduanya. Maka kalau keluar dari pendapat mereka secara keseluruhan, berarti telah keluar dari ijma mereka. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pendapat orang tertentu di kalangan sahabat tidak dipandang sebagai hujah. Bahkan beliau memperkenankan untuk menentang pendapat mereka secara keseluruhan dan mendapat ijtihad untuk mengistinbat pendapat lain, dengan alasan bahwa pendapat mereka adalah pendapat ijtihad secara perseorangan dari orang yang tidak maksum, yaitu tidak terjaga dari dosa. Selain itu, para sahabat juga dibolehkan menentang sahabat lainnya. Dengan demikian, para mujtahid juga dibolehkan menentang pendapat mereka. Maka tidaklah aneh jika Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan hukum atau memberi fatwa, kecuali dari kitab dan sunnah atau dari pendapat yang disepakati oleh para ulama dan tidak terdapat perselisihan di antara mereka, atau menggunakan qiyas pada sebagiannya.